salah satu titik lemah yang barangkali membuat dia berubah. Makanya saya katakan killing the messenger. Nah, hari ini dikaitkan ada kemudian spekulasi yang mengatakan bahwa berikutnya adalah Dr. Tifa yang akan datang ke Solo dan minta maaf. Iya, makasih Aiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tadi di awal dikatakan diskusinya harus intelek, nah saya coba intelek dan tidak menginterap orang lain. Kecuali satu saja saya keberatan, kita ini membangun demokrasi itu berdarah-darah. Jangan sampai kemudian sudah menikmati kebebasan ini, ada orang-orang yang mengatakan sebentar-bentar lapor polisi dan lain sebagainya. Jadi saya berkeberatan dan terus terang tidak tertarik dengan debat seperti itu karena nggak mutu. Itu satu ya. Nah, saya ingin memulai begini. Judulnya kan adalah Rismond berbalik arah, Roy CS terbelah. Saya balik ke tema ini. Rismond berbalik arah itu adalah fakta, tapi Roy CS terbelah itu asumsi. Jadi tepuk tangan boleh ya. Karena kalau yang kita masuk dengan RRT itu, Roy Rismond Tifa misalnya, atau di klaster lain ada Roy, kemudian ada RRK, ya Rizal Fadila, kemudian Kurnia, dan kemudian ada Rustam Effendi, maka justru makin solid masing-masing klaster tersebut. Jadi Roy dan Dr. Tifa atau Dr. Tifa dan Mas Roy sudah membentuk kuasa hukum yang baru sekarang. Tadi namanya Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismond Tifa, itu sudah dilikuidasi oleh mereka sebagai prinsipal dan kita juga sudah menarik diri dari Rismond sebagai kuasa hukumnya. Jadi dibentuklah baru namanya Troya. Troya itu Tifa Roy's Associate. Okay. Roy Tifa Advocates, ya. Troya. Paham kan Troya kan? Iya. Itu adalah kereta kemenangan. Nyindir. Hah? Enggak, Troya itu kan kereta kemenangan. Nah, kalau kan? Troya itu orang pikir kan ada disisipkan lalu kemudian dihancurkan dari dalam. Ya, orang berpikir jangan-jangan maksudnya Troya itu Bung Rismond dituding seperti itu. Enggak, Troya itu adalah kereta yang mengantarkan pada kemenangan. Ketika Achilles dan kawan-kawan bingung bagaimana menundukkan benteng, dia membuat kuda Troya. Nah, dan yang bergabung ya bukan tambah surut, tambah keren yang bergabung. Kita kehilangan satu tapi tumbuh 1000. Jadi ada yang baru, Munarman bergabung, ya. Kemudian Dr. Najib Gismar bergabung, Dr. Lutfi Hakim, senior saya di Fakultas UGM 6 tahun di atas saya juga bergabung. Dan nanti kami akan buktikan akan lebih banyak lawyer-lawyer yang bergabung dibandingkan pihak yang lainnya. Ya. Nah, itu aja. Itu menunjukkan bahwa hati nurani untuk berjuang itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan fenomena Rismond ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara fakta dan data dan analisa, ya, kita harus bedakan fakta, data dan analisa. Kalau analisa kita bisa berdebat, tetapi itulah kepintaran kita untuk membuat analisa yang meyakinkan. Tapi fakta dan data itu kan tidak bisa dibantah kalau kita mengemukakan fakta yang sama-sama kita ketahui. Jadi Rismond berubah itu yang kita ketahui itu pada tanggal 11 Maret. Saya mengetahuinya dari seseorang yang mengirimkan link berita CNN kepada saya kalau Rismond kemudian mengajukan restoratif justice. Saya agak kaget karena sebagai koordinator tim saya tidak pernah dikasih tahu oleh Rismond. Dan kemudian tetapi intinya adalah kita tidak pernah menyesalkan orang yang mau mengambil jalannya sendiri. Tetapi yang harus kita pahami adalah faktanya adalah Rismond dilaporkan karena dugaan ijazah palsunya di Yamaguchi University. Rismond dilaporkan karena surat kematian yang konon dibuat istrinya untuk menghindari sesuatu dari Yamaguchi, beasiswa Jepang yang diterima dia. Dan itu bukan perkara ringan karena langsung berproses cepat di Polda Metro Jaya. Rismond sebentar lagi akan diperiksa. Ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi, dan itu cepat sekali menggelinding. Sudah melibatkan istrinya pula. Jangan lupa ya, Rismond sampai sekarang belum punya putra. Jadi kalau dikatakan tadi kembali ke anaknya dan lain sebagainya itu nggak benar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka saya selalu bilang, killing the messenger. Jadi siapapun yang mengkritik kekuasaan atau penguasa yang memang masih powerful,
maka dia akan dibunuh, killing the messenger. Yang paling gampang adalah character assassination, pembunuhan karakternya. Apa yang paling lemah dari Richmond? Oh, ternyata dia punya ini, sisi lemahnya. Lalu sejak 7 bulan kan Andi Aswan mengatakan kami sudah melakukan ini. Kalau kita bicara tentang demokrasi, sesuatu yang besar, good governance, clean government, ini kurang kerjaan sebenarnya. Kan yang harus kita tegakkan itu adalah governance dari seorang penguasa, bukan governance dari seorang warga negara. Oke, kita punya yang namanya tanggung jawab sosial, personal responsibility. Tetapi urusan besar kita adalah urusan seorang pemimpin yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Bukan urusan Richmond. Richmond itu urusan kecil saja. Kalau dia mau berubah dan lain sebagainya selesai, nggak ada masalah. Tetapi urusan Jokowi ini kan urusan yang sampai sekarang kita baru muter-muter debat. 2 arus utama yang selalu kita debatkan di Rakyat Bersuara ini adalah ada sekelompok masyarakat yang yakin ijazah Jokowi palsu dan banyak pendukungnya. Yakin nggak banyak pendukungnya? Banyak. Dan kita tidak bisa mendinainya. Lalu ada kelompok masyarakat yang standing in front of Jokowi membela mati-matian. Entah dengan motif apa, kita nggak tahu. Apakah motifnya prabayar pasca bayar, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau itu apakah kan motifnya ekonomi, kita nggak tahu. Jangan bukan jualan buku dapat. Ya jangan dipotong, saya nggak pernah motong. Sebentar, saya mau sini. Ya, tapi kan kalau soal motif itu kan sama-sama. Satu menuding A menuding B, sama aja. Oh beda, Di balik itu ada uang, sama-sama. Beda. Gimana? Kita bicara tentang kualitas, ya. Okay. Kalau kita misalnya membela Roy, Tifa, kemudian kita dituding ada orang besar yang mendanai di belakangnya. Itu still speculation, spekulasi yang tidak proven. Tapi kalau misalnya Anda membela Jokowi, Jokowi mantan penguasa yang uangnya banyak, itu proven. Terbukti. Yakin nggak? Kalau nggak bisa dia men-take over partai politik dengan mudahnya. Lalu kemudian punya pengaruh yang besar dalam pemilu. Itu jelas. Kalau kita masih spekulasi. Dan saya jamin nggak ada urusannya dengan saya yang begitu-begitu, ya. Makanya saya katakan ketika ada RRT mengajukan restoratif justice, saya akan mundur sebagai lawyernya dan saya lakukan itu. Lalu kita bentuk yang baru namanya Troya. Kalau misalnya Mas Roy juga kemudian restoratif justice, saya mundur juga dari Mas Roy. Kalau Dr. Tifa juga begitu, saya mundur juga. Nggak patean, nggak jadi lawyernya mereka, ya kan begitu. Tetapi idealisme tetap harus kita perjuangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah barang yang gampang begini diputer-puter. Diputer-puter dari kapanpun. Padahal tidak ada keberanian, tidak ada kesungguhan, tidak ada gentleman, tidak ada kenegarawan dari seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dan diuji di publik. Nggak ada keberanian. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah yang benar itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025, konyol semua kita. Bagaimana kita berdebat? Keberatan tidak berani, Mas. Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Tolong, saya tidak motong Anda. Dan sudah Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Jangan galak-galak. Saya tidak motong Anda. Ya. Saya tidak emosi, tapi ini penekanan, tekanan. Ya. Oke, tapi silakanlah dipersingkat. Oke. Jadi, ya, kalau ditunjukkan baru pada tanggal 15 Desember dan semua didinai semua,